Raisa mana? Kamu kan udah janji mau jemput Raisa ke rumah mama. Tak, mending sekarang kamu jujur ke aku. Karena aku tahu kamu pasti nyembunyiin sesuatu. Soal apa lagi sih, sayang? Soal uang transferan 3 miliar yang Vito kasih ke kamu. Ya itu kan udah aku bahas tadi sama kamu. Masa kamu bahas lagi sih? Ya aku takut kalau kamu berbuat yang macem-macem. Ya ampun, sayang, macem-macem gimana sih? Kamu ini istri aku loh. Kamu tuh harusnya percaya sama aku. Jadi nggak usah mikir macem-macem lagi sama aku dong. Ya gimana aku nggak mau curiga sama kamu pas aku tahu kalau Vito itu transfer 3 miliar ke rekening kamu berbarengan dengan kamu beli apartemen kita, tak? Itu bisa aja kebetulan, sayang. Harus gimana lagi sih aku jelasin itu sama kamu? Nggak ada gunanya lagi aku tinggal di sini, tak? Mending aku tinggal sama mama sama Raisya. Sayang, maksud kamu apa? Citra! Gua nggak mau rumah tangga gua hancur karena masalah ini. Istri. Maksud kamu apa-apaan sih? Kenapa kamu bersikap kayak gini, coba? Sayang. Apa sih, tak? Nggak ada gunanya aku tinggal di sini. Suami aku aja nggak mau jujur sama aku. Tapi nggak gini caranya dong. Istri. Iya, oke. Dengerin aku. Iya, aku jujur. Tapi please jangan kayak gini dong caranya. Sebenarnya transferan itu bukan untuk perusahaan, tapi buat aku. Jadi bener? Uang yang dikasih sama Vito itu kamu pakai buat bayar apartemen ini? Kenapa tiba-tiba Vito ngasih uang kamu sebanyak itu, tak? Tak? Jujur sama aku kalau kamu masih anggap aku sebagai istri kamu. Oke. Iya sayang, tunggu dulu. Please. Apa lagi? Kamu jelasin ke aku sekarang. Iya, ini aku sekarang mau jelasin ke kamu. Aku dapat uang 3M dari Vito itu sebagai imbalan aku, sayang. Karena udah bantuin dia buat ngancurin perusahaannya Pangeran. Aku nggak nyangka ya ternyata kamu sejahat ini, tak. Kamu rela nerima uang dari Vito buat ngancurin perusahaan yang baru kalian rintis? Di mana rasa sayang kamu sama persahabatan kamu sama Pangeran sama Gio? Dengerin aku baik-baik, sayang. Ya. Dengerin, tenang. Aku lakuin ini semua demi kamu. Demi Raisa. Aku pengen hidup tenang, sayang. Aku pengen kita bertiga tuh hidup tenang. Punya apartemen sendiri. Jadi kita setiap bulan gak usah pusing buat bayar. Hei, Citra! Mel. Lo makan dulu ya? Mel, lo tuh belum makan apa-apa dari tadi loh. Bokap nyokap lo udah khawatir banget sama lo. Keganggu ya ada gue di sini. Ya udah kalau gitu gue pamit ya. Please jangan pernah tinggalin gue. Gue cuma mau ditemenin sama lo doang. Gue nggak mau ketemu sama siapapun. Gue bakal tetap di sini, tapi lo harus makan. Gue suapin deh Mel, kan jarang-jarang gue nyuapin lo. Mel, nih enak lo nih makanannya. Nyokap lo masak, gue aja ngiler.
Mel, ayolah. Jangan nyiksa diri lo kayak gini. Ntar lo sakit loh. Nih kalau Tristan tahu lo nggak mau makan kayak gini, lo sakit kayak gini, ntar dia bakalan sedih. Emang lo mau? Gue udah gak kuat, Din. Gue bener-bener gak kuat hadapin situasi ini. Gak ada satupun orang yang bisa nolongin gue. Bahkan Didi pun juga gak bisa nolongin gue, Din. Mel, lo harus sabar ya. Pasti ada jalan. Yang penting sekarang lo makan dulu. Ya, biar lo gak pingsan lagi. Nih, ini enak banget tuh. Perkedelnya, sayurnya. Dulu. Nih, tuh pakai bumbu rendangnya nih. Ya Mel ya. Vito, kamu bener-bener gak ngelakuin apa-apa kan? Ke Atta dan ke Rizky? Apa maksud kamu? Vito, aku mohon sama kamu jujur. Maura, kenapa kamu berpikiran seperti itu? Padahal aku nggak ngelakuin apa-apa ke Atta, juga ke Rizky. Maura, kamu gak usah begitu aneh-aneh tentang aku. Aku yakin Vito pasti udah ngelakuin sesuatu. Aku khawatir kalau ini masih ada hubungannya sama Oma. Sayang, kita harus ikutin Rizky. Kalau kita ngikutin diam-diam, itu nggak baik nggak sih, Pangeran? Ya kita punya cara apa lagi, sayang? Dia nggak mau dengerin aku, Om Raymond, ataupun kamu. Ngikutin dia diem-diem ya satu-satunya cara kita supaya kita tahu siapa orang di balik ini semua, sayang. Siapa yang udah bisa bikin Rizky tuh menguasai perusahaannya Om Raymond. Jadi mau nggak mau harus kita ikutin ya. Thank you. Vito, aku mau ngomong sama kamu. Oke. Aku berharap kamu nggak buat masalah apapun ya. Apalagi sampai merusak hubungan orang. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Aku lagi nggak terlibat masalah apapun sama siapapun. Aku ngomong kayak gini sama kamu karena aku peduli sama kamu, Vito. Aku nggak mau kamu sampai kena masalah. Thank you ya kamu udah peduli sama aku. Semuanya akan baik-baik aja. Aku janji sama kamu. Ya udah, kamu hati-hati ya pulangnya. Sorry Maura, aku tetap nggak bisa cerita semua ini ke kamu. Saya mau TW sekarang. Tapi kalau plan kamu nggak sesuai dengan keinginan saya akan batalkan tanah yang saya sudah janjikan ke kamu. Oke, Ki? Sepi banget ini jalanannya. Ini jalanan ke arah Sentul, sayang. Mau ngapain ya Rizky ke arah sini? Kayaknya feeling aku bener deh. Rizky mau ketemu sama orang yang selama ini backup dia. Semoga aja Rizky nggak tahu ya kita ngikutin dia. Aku takut dia marah atau tersinggung kalau dia tahu. Udah, kamu tenang aja sayang. Ini aku jaga jarak kok dan aku hati-hati banget.
saya ke Pondok Labu ya. Baik, Mbak. Susu. Bisa kayak gini dong, sayang. Kan semuanya bisa diobrolin baik-baik. Terus apa? Aku harus nerima kelakuan kamu yang udah keterlaluan gitu. Hah? Aku bisa jelasin, sayang. Aku bisa jelasin lagi. Gak perlu kamu jelasin. Aku itu udah tahu kalau kamu itu udah berubah. Kamu itu sekarang udah bukan Nata yang aku kenal, tahu nggak? Karena sekarang kamu itu cuma mentingin diri kamu sendiri dan kamu serakah. Please maafin aku, sayang. Gak ada maksud aku kayak gitu. Please maafin aku. Aku gak mau. Citra. Kamu tahu, kata maaf aja belum cukup, tak? Karena apa yang udah kamu lakuin sekarang itu keterlaluan, tahu nggak? Tapi saya tunggu dulu. Lepasin aku! Semuanya bisa ngomongin baik-baik, Pak. Pak, stop, Pak. Jangan digas, Pak. Pak, jangan, Pak. Saya tunggu dulu. Aku masih belum selesai ngomong, Pak. Pak, berhenti, Pak. Citra! Pak! Citra, tunggu! Istri! Tunggu! Citra! Citra!